apa atau kebijakan seperti apa yang perlu diluncurkan oleh pemerintah artinya terkait dengan upaya untuk bisa mendinginkan inflasi atau melandaikan inflasi? Ya, jadi inflasi itu memang ketinggian nggak boleh, kerendahan juga nggak boleh. Kita juga harus punya, sebenarnya ini masih range on target ya, Bank Indonesia dan pemerintah itu kan targetnya inflasinya itu 3 plus minus 1. Jadi kalau misalkan 3 plus 1 maksimalnya tuh 4%. Kalau 3 minus 1 di bawahnya paling rendah 2. Jadi kita kan di tengah-tengah. Jadi sebenarnya itu masih on target gitu. Jadi karena kalau inflasi juga sama sekali terlalu rendah, itu juga nanti daya beli masyarakat itu menggambarkan juga sangat melemah ya. Jadi kita juga nggak menginginkan inflasi yang terlalu rendah banget, tapi setidaknya kita bisa menjaga pada terutama inflasi pada komponen bahan pokok, di mana bahan pokok ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat, terutama masyarakat menengah bawah, di mana mereka yang akan rentan terhadap dampak dari inflasi, misalkan ke kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi yang harus kita jaga itu adalah inflasi yang di atas threshold, terutama juga inflasi yang berkaitan dengan masyarakat menengah bawah, di mana mereka sangat fragile terhadap dampak inflasi saat ini. Nah, oleh karena itu, arah-arah kebijakannya itu adalah satu menjaga stabilitas harga pokok. Itu memang sudah dilakukan oleh pemerintah ya dengan operasi pasar, dengan percepatan impor pada sejumlah bahan pokok yang kemarin kemudian juga lebih melakukan pemantauan lagi, penguatan lagi dari Satgas Pangan, itu sebenarnya sudah dilakukan. Kemudian Bank Indonesia misal itu dari pemerintah ya, dari BI sendiri, kemudian ada Gerakan Nasional Pangan GNPIP, TPID-nya diperkuat juga di daerah-daerah. Itu sebenarnya semua udah on the track dan ini tinggal kita apa ya, lebih tingkatkan lagi. Sebenarnya sudah on the track bagus, tingkatkan lagi. Dan tadi kan arahan Presiden sendiri itu adalah, ayo daerah juga harus memantau inflasi di daerahnya masing-masing, gunakan anggaran-anggaran darurat untuk terus menjaga kestabilan harga. Pemerintah juga sudah meningkatkan dana insentif daerah untuk daerah-daerah yang sukses dalam mengendalikan inflasi itu diberikan insentif. Jadi supaya daerah juga terpicu untuk mengendalikan harga di daerahnya. Jadi itu sudah baik ya, tinggal terus kita tingkatkan sinkronisasinya, koordinasinya, dan juga mungkin melibatkan dari pengusaha. Yang dari pemerintah sudah banyak, sebenarnya bagaimana kita juga mengajak para pengusaha untuk melakukan CSR misalkan untuk sama-sama ya, mereka mungkin menahan kenaikan harga ya, di tengah memang sekarang kondisinya serba sulit, tapi saya pernah ada studi banding di Malaysia dengan di India, itu mereka juga salah satu kunci sukses menangani inflasi karena kolaborasi dengan swasta, di mana swasta itu menurunkan margin keuntungannya sebagai sumbangan mereka kepada ekonomi nasional di tengah kondisi masyarakat yang sedang sulit, misalkan seperti itu. Jadi ada kolaborasi juga dengan private supaya itu juga makin efektif ke depannya seperti itu. Karena kalau dari policy sebetulnya sudah ya, anggaran sudah disiapkan, anggaran untuk pangan dari pemerintah sendiri kita pernah mengusulkan dari sisi Kemenq ataupun fiskal untuk lebih mempercepat lagi anggaran-anggaran pengendalian pangan supaya itu program-program daerah untuk tadi mengendalikan inflasi itu bisa tersupport dengan baik seperti itu. Jadi ya ini memang harus sinergi juga dengan private-nya gitu. Baik, tapi kalau dari kacamata Bu Telisa sendiri, sebetulnya dengan tadi data inflasi yang sudah sama-sama kita dengarkan, artinya kalau dikaitkan dengan daya beli masyarakat saat ini seperti apa Bu Telisa? Iya, memang daya beli masyarakat beberapa indikator indeks keyakinan konsumen yang dikeluarkan oleh BI, indeks penjualan retail, dan beberapa indikator BPS itu memang ada sedikit pelemahan di beberapa bulan terakhir ini, walaupun masih positif kadang meningkat, tapi meningkatnya lebih lemah ya, masih ada sedikit pesimisme terutama di kelompok-kelompok kecil ya. Kalau saya melihat ini juga mungkin dikaitkan dengan dampak normalisasi harga komoditas. Jadi kan sekarang harga komoditas juga sudah mulai menurun ya. Nah itu padahal memberikan banyak income juga untuk masyarakat. Nah itu dampaknya itu sudah mulai, terus likuiditas global, harga suku bunga yang meningkat, itu menyebabkan liquidity juga semakin berkurang ya. Jadi istilah bahwa masyarakat itu sudah mulai makan tabungan nih, terutama yang di kelompok kecil itu juga tercermin dari data tabungan ya. Itu juga menggambarkan bahwa daya beli masyarakat ini terganggu ya dari sisi income source-nya dan seterusnya itu juga ada gangguan di situ. Nah, itu juga yang menggambarkan daya beli masyarakat. Jadi tadi core inflation kita rendah ya. Nah, core inflation itu menggambarkan daya beli sebetulnya juga ya. Jadi memang tercermin dari core inflation kita, inflasi inti kita kan selain inflasi headline yang kita lihat juga inti. Nah, inti itu memang agak sedikit menggambarkan daya beli masyarakat gitu. Memang itu jadi concern. Makanya kemarin kan pemerintah keluar tuh dengan kebijakan PPN properti ditanggung itu tuh untuk meningkatkan daya beli, kur harus dipercepat gitu. Itu juga untuk meningkatkan, dan nanti kita berharap penentuan upah di bulan November, ini kan udah bulan November nih, sebentar lagi akan ada penentuan upah. Nah, selama ini kita dari riset kita juga menemukan bahwa upah itu juga relate untuk daya beli masyarakat yang kelompok bawah.
itu relate ya. Jadi selama ini kan kenaikan upah kita benar-benar sama dengan inflasi di ya. Memang UJK kan menciptakan itu. Nah, tapi mungkin perlu dipertimbangkan lah ya dari perusahaan juga dalam kondisi serba sulit ataupun perusahaan-perusahaan yang masih mendapatkan windfall commodity dari ini, semoga ada jalan tengahnya gitu ya. Upahnya setidaknya juga bisa mengkompensasi dampak dari kenaikan harga-harga ini. Tuh. Jadi nanti penentuan upah juga harapannya bisa membantu ya dari sisi daya beli, karena selama ini pertumbuhannya kan upah kita tuh cuma tumbuh 5%-an gitu. Nah, ini juga mungkin kalau ada sedikit kebijakan karena ini kondisinya darurat untuk menyelamatkan daya beli masyarakat, yang akhirnya kan nanti akan berpengaruh juga ke demand terhadap produk-produk perusahaan kan. Selama itu masih on the range, itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk agak sedikit naik agar bisa mengkompensasi daya beli ini.